Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul asma'ul husna. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menegaskan seputar rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya rububiyah yang merupakan totalitas perbuatan Allah, yaitu ihsannya terhadap seluruh makhluk di alam semesta ini, supaya kita bisa mengenalnya lebih jelas, sebatas yang bisa digapai oleh kita selaku manusia dan jin, maka itulah yang kita kenal dengan al-asma was sifat. Bahwasanya Allah memiliki nama-nama al-husna yang semuanya berkualitas maksimal, yang menunjukkan tentang zatnya, yang menunjukkan tentang sifatnya, yang menunjukkan tentang perbuatannya, yang menunjukkan tentang karakternya. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-asma was sifat, nama dan karakteristik Allah ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang namanya, tentang sifatnya, pada prinsipnya dia menjelaskan bagaimana ia melakukan kebaikan-kebaikan, ihsan dan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Walaupun bagaimana hakikat ihsan, bagaimana rahmat dan hakikat nikmat, itu tentu nggak bisa kita mengetahuinya detil, hanya sekedar merasakan. Dan apa yang kita nikmati hari ini berupa kebebasan, bahkan bisa kita kafir, bisa kita mukmin, walaupun tentu harus dengan izin Allah bagi kekafiran, bagi keimanan tetap juga dengan izin Allah dan taufiknya sekaligus. Itu semua efek, itu semua adalah wujud daripada rahmat dan kasih sayang Allah di dunia ini, ya, yang diwakili oleh nama dan sifatnya. Walaupun sekali lagi ihsan dan rahmat Allah yang ada di bumi ini baru 1%, sementara akharallahu tis'an wa tis'in, Allah tunda 99 khusus untuk kaum beriman kelak di surga. Karena jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nama-nama dan sifat Allah yang menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bahwa Allah adalah zat yang terbebas dari segala jenis aib dan segala jenis kelemahan. Karenanya Allah yang maha sempurna, inilah yang kita puji. Dan pujian itu yang kita sebut selama ini dengan tahmid, yaitu memuji kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bahwasanya Allah maha suci dari beragam aib dan kelemahan, inilah selama ini yang kita sebut sebagai tasbih. Maha suci Allah dari kekurangan, maha suci Allah dari yang namanya aib. Dan ini adalah dua metode menjelaskan tentang bagaimana sempurnanya Allah, yang kita sebut dengan penegasan atau itsbat dengan tahmid, dan tasbih yang kita sebut sebagai an-nafyu, yaitu meniadakan dan menafikan segala jenis aib dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat di dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna dan sangat suci dari beragam aib dan kelemahan. Yang paling kita kenal, kita hafal dari sejak kita masih SD, bahkan kita hafal bukan karena kita sengaja menghafalnya, tapi karena terdengar begitu nyaring di sekitar kita, adalah qul, katakan, huwallahu ahad, sungguh dialah Allah yang maha esa. Wallahu ahad, dialah Allah yang maha unik. Qul huwallahu ahad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha istimewa. Ini tahmid.
ketika kita menyatakan ahad, Allah maha istimewa, Allah maha unik, Allah maha esa. Lalu kita tegaskan lagi pujian itu dengan ayat berikutnya, Allahus Samad, bahwa sungguh Allah adalah zat yang maha mandiri. Dialah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan siapapun, dan itu bukti keunikan, keesaan dan keistimewaannya. Sehingga makna penegasan ini makin dikokohkan lagi dengan penafian dari sebaliknya, bahwa Allah lam yalid, Allah tidak beranak, bahwasanya Allah maha suci dari anak. Walam yulad, dan juga Allah maha suci dari butuh istri yang melahirkan anak untuknya. Sehingga Allah adalah zat dengan keunikannya, dengan keistimewaannya, dengan keesaannya, adalah zat yang maha sempurna. Kita lihat lagi di ayat yang lain ketika Allah menegaskan Allahu la ilaha illahu, sungguh dialah Allah, tiada Tuhan kecuali dirinya yang berhak disembah dengan penuh cinta, dengan penuh rasa harap, dengan penuh rasa takut, illahu, kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya. Allah menegaskan siapa dirinya, bahwa Allah al-Hayy, dialah zat yang maha hidup. Dan ini kesempurnaan, bahwa hidupnya sempurna. Dia tidak mengenal ketiadaan sebelumnya, lalu kemudian ada, mengada, lalu akan berakhir di sebuah ketiadaan. Itu adalah ciri makhluk yang aslinya tidak ada, lalu kemudian ada karena diadakan oleh Allah, dan akan expire pada waktunya, kembali ke ketiadaan. Jemaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menegaskan bahwa Allah hidupnya sempurna, tidak mengenal stagnasi, maka Allah katakan Al-Qayyum, bahwa secara pribadi hidupnya sempurna, dan secara karakter, perbuatan, Allah dengan kesempurnaan hidupnya, ia kemudian Al-Qayyum, terus menerus mengurus seluruh hambanya, menggelontorkan rahmat, mencipta bagi yang baru masih dalam tahap perencanaan, lalu kemudian yang sudah tercipta diarahkan, inilah rububiyah, diberikan hak-haknya, walaupun manusia sekali lagi tidak punya hak murni, semuanya karena karunia Allah. Lalu dikawal sampai kemudian mereka sampai ke tahap maksimal, itulah disebut tarbiyah, yaitu mendidik. Dan Allah adalah Rabbul Alamin, sang pendidik yang mengarahkan seluruh alam semesta ini dengan ihsan, rahmat, dan hikmah-hikmah sebagaimana kita jelaskan sekitar atau terkait rububiyahnya. Karenanya jemaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyatakan Al-Hayy, dialah Allah, zat yang maha hidup, sempurna hidupnya, lalu konsekuensi dari kehidupannya adalah perbuatannya yang senantiasa mengurus makhluknya. Karenanya Allah katakan, wa tawakkal 'alal hayy, kalian serahkan dan tawakallah kepada zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak mengenal kematian. Bahkan sebagai konsekuensi dari kesempurnaan hidup Allah, sempurnaan perbuatan yang terus mengurus alam semesta ini, ia menyatakan la ta'khudhuhu sinah, sama sekali Allah ngantuk. Karena hidup yang sempurna pantang untuk ngantuk. Wala naum, apalagi Allah tidak sama sekali tidur. Karena tidur itu adalah ciri makhluk. Karena ngantuk itu adalah kelemahan yang sama sekali tidak pantas disandingkan dan diidentifikasi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala masuk dalam makna tahmid ini, memuji Allah. Allahul ladzi la ilaha illahu, sungguh tiada Tuhan selain dirinya. Al-Malik, dialah sang raja di atas seluruh raja. Al-Quddus, dialah yang maha suci dari segala kelemahan. As-Salam, yang maha bebas dari segala jenis kekurangan. Al-Mu'min, dialah yang maha amanah, yang maha menjaga. Al-Muhaimin, dialah yang maha menguasai segalanya. Al-Aziz, dialah yang maha kokoh. Al-Jabbar, dialah yang kemudian maha
dan seluruh maha-maha yang lain. Ya. Hanya namanya As-Salam dan Al-Quddus tidak masuk kategori tahmid, yaitu memuji kesempurnaan Allah, tetapi As-Salam dan Al-Quddus ini masuk dalam kategori yang kita sebut tasbih. Maha selamat, bebas Allah dari kekurangan. Dan Al-Quddus, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari segala aib dan kekurangan. Sekedar sebagai contoh. Ketika Allah menyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sungguh maha suci Allah. Dialah yang telah memperjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Lalu kemudian mi'raj ke langit sana. Kita lihat lagi bagaimana ketika Allah menyatakan dia maha hidup. Sehingga Allah bebas dari kematian, bebas dari ngantuk. Ya, bebas dari tidur. Ketika Allah menyatakan bahwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa, sehingga bebas dari kecapean, karena kekuasaan tidak akan pernah sama sekali ketemu dengan capek di diri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak lesu. Wa ma massahu min lughub. Allah sama sekali tidak mengenal kelesuan. Ketika Allah menyatakan dirinya Allahu alimun, Allah maha tahu, itu artinya Allah bebas dari kebodohan. Dan itu adalah sifat pribadi, identitas pribadi zat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa hidup, senantiasa berkuasa, senantiasa maha tahu, sehingga Allah tidak lalai, juga tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak bakalan pernah lupa. Semoga ini membuat dan menyadarkan kita tentang agungnya Allah zat yang maha sempurna, sehingga cerminan kesempurnaan tersebut memantul ke diri kita sebagai makhluk yang kerdil, makhluk yang sangat tidak berharga di mata Allah, kecuali ketika kita mengupdate diri dengan iman dan takwa. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.